Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ninda Juliana, peserta Laser CPNS 2026 kelas A21 kelompok 1. Di sini saya akan membagikan pengalaman belajar saya selama mengikuti e-learning jurnal agenda 1 modul 1, 2 dan 3. Pertama-tama agenda 1 modul 1 mengenai bela negara. Jadi agenda pembelajaran ini membekali kita dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bernegara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Adapun bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kelompok dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Sankri adalah Pancasila sebagaimana dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia. Konstitusi dan Undang-Undang Dasar yang bagi negara kesatuan Republik Indonesia disebut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 1, 2, 3, dan 4. Terakhir pada tahun 2002, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Adapun 5 kemampuan awal bela negara. 1. Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijen. 2. Senantiasa memelihara jiwa dan raga. 3. Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah Tuhan Yang Maha Esa berikan. 4. Gemar berolahraga. 5. Senantiasa menjaga kesehatan. Adapun ikrar bela negara. Kami warga negara Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dan keselamatan bangsa demi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia berikrar untuk selalu bersikap dan perilaku. 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Selanjutnya Modul 2 kami mempelajari tentang isu kontemporer. Jadi, analisis isu kontemporer adalah melalui pembelajaran asinkronus seorang ASN dituntut untuk peka terhadap isu kontemporer yang berkembang di masyarakat. Isu kontemporer adalah persoalan aktual, faktual, dan berdampak luas terhadap masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintah. ASN tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan tetapi dituntut untuk mampu membaca situasi, memahami perubahan lingkungan, strategi, serta memberi masukan yang konstruktif bagi pengembalian keputusan. Teknik analisis ada 4 tahapan. Yang pertama, identifikasi dan deskripsi isu. Yang kedua, memilih dan menapis isu. Yang ketiga, mendalami dan analisis isu. Yang keempat, alternatif dan rekomendasi penyelesaian. Adapun contoh-contoh isu
kontemporer yang saat ini sedang booming di Indonesia, seperti korupsi, judi online, penyebar hoak, narkoba, dan pelecehan seksual. Peran ASN dalam menghadapi isu adalah ASN dituntut untuk adaptif, kritis, inovatif, serta selalu menjunjung tinggi nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Berakhlak adalah berorientasi, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, kolaboratif. Adapun yang modul ketiga mempelajari tentang kesiapsiagaan bela negara. Kita sebagai PNS harus memiliki kepekaan dan kepedulian serta bersedia memberikan kontribusi nyata dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inovatif dalam menghadapi berbagai isu kontemporer yang berpotensi menimbulkan AGHT terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI sebagai wujud dari upaya bela negara. Jadi kesiapsiagaan bela negara bisa kita lakukan dengan selalu menjaga kesehatan seperti berolahraga, bergotong royong, saling menghargai dan menghormati antar agama, terus tidak menyebarkan hoak, membayar pajak, dan siap siaga saat kapanpun negara membutuhkan kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.